Ya, eh, selamat malam semuanya. Jadi ini seperti biasa, kalau di grup itu setiap hari Selasa bakal ada market update. Ya, market update cryptocurrency setiap minggu hari Selasa. Dan kebetulan ini juga awal bulan ya. Jadi aku bilang juga ini adalah monthly market update juga karena awal bulan. Jadi kita bakal update tentang seputar cryptocurrency, fundamental, dan economic calendar. Terus nanti aku juga bakal apa namanya? Bakal share juga ada satu koin yang menurut aku menarik ya, tapi tetap harus ditunggu juga, nggak bisa langsung main kayaknya. Jadi nanti aku bakal share satu koin yang menurut aku secara fundamental menarik dan lagi koreksi juga. Jadi nanti kalian bisa cek sendiri lagi ya koinnya nanti. Dan ya kita bakal langsung aja, aku izin share screen dulu. Oke, thank you. Oh ya bentar. Oke, so kita sebelumnya aku bakal update untuk BTC dulu ya, Bitcoin, BTC USDT. Oke, kemarin terakhir kali aku udah update tentang BTC yang di Instagram ya, yang dimana di sini kemarin eh, masih posisinya di sini ya, dan aku di sini kalau breakout itu apa? Dia harusnya bakal naik ke atas ya, karena di sini kan ada kalau kalian lihat sini ya, tuh. Ini trend line downtrendnya dia, terus ini breakout. Tapi memang volumenya kecil. Alhasil di sini sebenarnya malah cenderung jadi sideways doang. Nah, cuman posisinya kemarin di sini aku taruh resistan dan di sini aku taruh support kemarin ya. Nah, ini breakout resistannya juga ya, di sini dia breakout resistan karena kalau kalian bisa lihat di sini, ini posisi dia sideways kan. Sidewaysnya di area garis putih dan garis kuning gitu. Nah, pas dia breakout, ini kan apa, terjadi pantulan langsung balik ke support kan. Nah, pas udah terjadi seperti itu, ini tetap kan aku bilang kalau ini udah breakout pasti arah target berikutnya adalah di 26.000 ya. Thank you Lepin udah bantu jawab. Dibantu-bantu teman-teman yang ini ya guys, yang lagi kesulitan. Ya, jadi ketika ini udah breakout, resisten ini breakout, 25.800 ini breakout, dan aku udah kasih share kan di apa? Di YouTube sama di Instagram, yang dimana target berikutnya adalah 26.000. Dan ini touch, kena rejection ya, sampai ke area apa? Resisten lagi. Terus di sini juga touch lagi, tapi dia koreksi kan, langsung ke rejection, kena reject, dia touch lagi kena reject. Ya, intinya ini adalah resisten yang cukup besar so far ya, yang cukup kuat juga untuk si BTC. Dan di sini aku sempat taruh yang namanya eh, garis trend line ya. Kalau kita belajar basic dari trading, ini adalah garis trend line yang dimana jika BTC jebol dari garis trend line ini ya, garis kuning ini, maka arahnya udah pasti ke bawah ya, gitu. Dan nah, kita bisa lihat sini dan akhirnya dia jemput ke area resisten yang sebelumnya, ini sekarang menjadi support. Ya, ini pas di sini posisinya dia jadi support dan sekarang ini menjadi resisten kembali karena dijebol ke under resisten ya. Nah, pada dasarnya di sini itu adalah area demand. Nih, ini area demand. Oke, makanya di sini ada eh, tarikan ya. Tarikan di sini kalian lihat kan yang ekor ini ya. Pas dia touch ke area demand, dia naik ke atas. Nah, sekarang analisa untuk time frame kecilnya. Ini aku masih analisa time frame kecil ya. Nanti kita bakal coba time frame gedenya lagi. Karena aku cuma pengen mengulang posisi yang dimana ini yang terakhir aku analisa di em, apa namanya di IG.
Nah, sekarang posisinya untuk BTC yang bisa kita perhatikan, ini aku bakal clear dulu semua ini ya. Aku bakal clear. Oke, kita bakal fresh analisa ya untuk keadaan sekarang ya. Pada dasarnya sekarang yang kita bisa ketahui adalah ketika dia breakout di sini yang kemarin itu kan ini bikin trend line kan, garis trend line seperti ini. Nah, terus kalian lihat dia pas dia jebol di sini ya, pas dia jebol di sini. Nah, makanya aku bilang kalau ngomongin analisa teknikal, kalian nggak usah muluk-muluk langsung mempelajari yang namanya istilahnya SMC atau istilahnya koin-koin yang apa cara analisa yang sangat-sangat keren banget istilahnya harmonic pattern, Elliott wave gitu. Tapi kalau kalian belum benar-benar memahami dasar dari teknikal seperti support resistance, trend line, uptrend, downtrend, sideways, kalian harus pahami marketnya sekarang lagi di mana. Terus kalian harus pahami tentang masalah confirmation, time frame, terus soal masalah closing candle itu kalian harus paham. Kalau kalian belum paham semua itu tuh sebenarnya kayak percuma kalian belajar sampai SMC, Elliott Wave dan kawan-kawan kalau kalian belum paham itu karena semua teknik yang Elliott Wave, SMC, harmonic pattern, kalau kalian tahu dasarnya itu semua mengandung seperti yang namanya support resistance, supply demand dan lain-lain. Cuman dibuat gambar secara visual supaya kita lebih gampang untuk menganalisanya gitu loh. Tapi pada dasarnya ya dengan begini aja kalian udah bisa trading sebenarnya. Nah, di sini ketika dia breakdown, ini kan garis trendline-nya nih. Ya, ketika dia breakdown, aku ganti ini ya, support trendline aku sebutnya. Ketika dia breakdown, kalian lihat gak ini breakdown, di sini yang disebut yang namanya pullback atau retrace. And then dia melanjutkan penurunannya. Oke. Nah, dengan begini artinya ini yang biasanya disebut orang-orang biasanya ngambil entry tunggu dia pullback gitu kan. Jadi nggak usah buru-buru kalian ngejar pas dia jebol tapi belum pullback gitu. Dan ya hampir semua pattern yang ketika kita ngomongin jebol support, breakout resistance, itu pasti ada kondisi yang dimana dia pullback dulu marketnya gitu loh. Dan itu yang biasanya dicari posisi untuk entry. Dan itu juga market yang biasanya kita sebut market sehat. Market sehat tuh perlu adanya pullback, perlu adanya namanya retrace gitu. Dan perlu ada yang namanya higher high, higher low untuk ketika dia lagi naik apa marketnya. Makanya kalau market yang menukik banget, itu kalau turunnya pasti bakal tajam guys, karena dia butuh higher low-nya kan, pijakannya gitu. Makanya market yang naik terus sebagai trader, sebagai kita yang harusnya lebih wise dalam entry, itu bukan market yang menarik. Kalau kalian memang mau masuk ke area yang marketnya lagi naik-naik yang kayak misalnya ya pas kemarin SRP yang lagi pump habis-habisan, terus si Cyber yang pump habis-habisan, NMR yang pump habis-habisan, terus kalian masuk ketika dia lagi pump terus. Kalau kalian memang mau masuk ya pastikan itu uangnya uang yang siap hilang gitu sih. Jangan mainnya uang yang kalian itu kayak gue mau invest nih, gue mau main cuan gede nih, tapi cuan gedenya nggak mau resikonya gede gitu. Jadi jangan terlalu main gede atau ya udah uang judi kalau gue bilang sih, gue selalu bilangnya begitu kalau yang kayak gitu-gitu. And ya, jadi sekarang gimana sih analisa untuk BTC setelah dia jebol di sini gitu ya? Tuh ini malah turun lagi deh. Oke, jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah aku bakal hapus support trendline ini, aku bakal tambahkan di sini yang disebut sebagai resistant trendline, ya, resistant trendline, yang dimana saat ini BTC membentuk pola yang disebut sebagai downtrend, ya, downtrend di time frame kecilnya. Kita bisa lihat juga di sini dia bikin uptrend, ya. Nah makanya ini yang biasanya kita sebut sebagai ketika dia lagi bikin uptrend, dia jebol, ini yang kita sebut patah trend. Uptrendnya patah jadi downtrend, ya kayak gini. Akhirnya dia turun ke bawah. So, ya ini mungkin yang kita bisa bahas dan misalnya ini kan contoh pattern yang disebut sebagai broadening wedge, aslinya broadening wedge pattern kan. Dan di sini disebut the channeling gitu. Yang ini the uptrend and then jadi downtrend gitu. Nah ini adalah yang disebut perubahan trend ketika terjadi di sini. Nah, apa yang harus kita perhatikan dengan pattern seperti ini, itu adalah selama BTC tidak breakout atau menembus area resistennya dari yang garis kuning ini, ya,
Selama dia nggak menembus garis kuning ini ke atas dan closing candle-nya di atas, artinya BTC akan cenderung bermain di area-area dalam ini. Jadi contohnya aku tambahin ini ya, tadi sini ya. Jadi dia bakal cenderung bermain di sini, kayak gitu. Makin ke bawah, sampai dia bisa menemukan breakout-nya, baru dia ke atas, gitu. Itu ya, untuk BTC. Nah, so sebenarnya ya, BTC itu kalau bagi aku, dan bahkan di grup tuh, kita nggak melakukan yang namanya trading di BTC. Hampir jarang. Dan bahkan kalau aku pribadi nggak tahu, selalu ciong di, di BTC kalau trading. Karena BTC itu pergerakannya tuh bener-bener, kalau kebanyakan orang yang bermain di BTC itu ya, khususnya untuk feature, itu scalping doang. Jadi kayak mainnya cuma 1%, sekian di bawah 1%, cari cuannya gitu. Jadi aku ngerinya, aku nggak nyaman kalau yang pergerakannya yang sangat-sangat tipis begitu gitu. Makanya aku lebih cenderung sekarang dari feature itu aku lebih seringnya mainnya di apa, eh, lebih sering main di altcoin gitu. Karena altcoin BTC naik 1, 2, 3%, altcoin bisa 5 sampai 10% kan. Turunnya juga begitu. Jadi menurut aku lebih menarik lah dan mainnya lebih santai. Oke. Tapi sebenarnya apa sih yang kira-kira pattern BTC ini? Mungkin aku bakal analisa sedikit dari outlook gedenya, dan ini aku bakal aku bakal konekin dengan economic calendar. Jadi sebelum aku menganalisa dari sisi time frame gedenya, kita bakal coba melihat kira-kira ada apa sih di bulan ini, dan akhirnya kita bakal mencoba connect the dots. Connect the dots itu kalau aku biasanya bilang connect the dots artinya dengan adanya fundamental economic calendar yang sudah disuguhkan di depan mata kita, kira-kira pergerakan dari sisi si cryptocurrency seperti apa gitu loh. Dan mungkin kalau di forex, di XY-nya nanti bakal kayak gimana kira-kiranya. Jadi itu mappingan. So, kita bakal coba breakdown dulu ada apa aja sih event-eventnya ya. Mungkin aku bakal di sini aku bakal tambahin note. Pertama yang bisa kita lihat ini kan tanggal 5 ya. Oke, tanggal 5 jamnya aku ubah juga ke Indonesia dulu. Jam Jakarta. Oke, ini udah jam Jakarta semua yang di sini ya. Kita bakal bisa lihat 7 non-farm non-farm produktif, initial jobless enggak. Aku ambil yang gede-gede aja ya. Initial jobless biasanya memang sebenarnya lumayan lumayan volatile, tapi enggak yang impactful banget gitu loh. Enggak yang kayak CPI, enggak kayak yang kayak PCE dan kawan-kawan. So, tapi ini boleh kita note di tanggal 7 ada initial jobless ya. Terus jadi tanggal 7 mungkin ada market yang potensinya itu volatile. Nah, di sini tanggal 13 September. 13 September ya. Jam 19.30 WIB itu ada CPI. Nah, ini kita note bersama-sama ya. Kita note bersama-sama, and then ada 14 ya, 14 September ada kira-kira PPI. Aku nggak tulis jamnya ya biar cepat. Terus kita bisa lihat PPI lumayan juga, and 15 tidak ada yang ini menarik. Nah, 21 nih, 21 September akan ada interest rate projection. Nah, oke. Terus ada Fed interest. Jadi biasanya kan after mereka mengeluarkan interest rate projection, habis itu nanti ada Fed meetings lah yang kayak conference gitu. Mereka tuh bakal speak up tentang hasil analisa. Kenapa ini dinaikin? Kenapa ini diturunin? Kenapa ini tidak terjadi kenaikan dan penurunan? Nah, mereka bakal speech, dan disitulah biasanya yang lebih volatile. Dia ternyata awal yang biasanya kalian lihat tiba-tiba pump, tiba-tiba dump. Dumpnya itu karena speech-nya gitu. Nah, itu kurang lebih gini. Jadi tanggal 13, 14, 21 acara besarnya si economic calendar di US ya. Dan oke, kira-kira interest rate itu bakal seperti apa? Kalau kalian sadari, interest rate itu ada potensi naik satu kali lagi di tahun ini. Ya, jadi di tahun ini ada potensi untuk terjadi kenaikan lagi. Nah, tinggal tapi naik atau enggaknya kita tinggal gampang sih sebenarnya. Kalian lihat aja CPI nanti. CPI
Tapi seharusnya CPI naik atau turun pun tetap bakal dinaikin sih, karena kalau kalian ingat tuh si Fed pernah ngomong, kita nggak naikin di bulan ini, tapi tahun ini kita masih ada potensi kenaikan sampai 2 kali. Nah, yang sebulan 2 bulan yang lalu kan dia udah naikin sekali kan. So, probabilitas di ini juga bakal naik lagi gitu ya. Lagian target mereka kan masih untuk menurunkan inflasi masih jauh banget kan sebenarnya. So, ya mungkin kita bakal lihat bakal ada volatile lah di bulan ini ya. Kalau kata orang September itu adalah bulannya September race. Jadi gitu. So, kita bakal coba lihat projection dari BTC inilah ya. Kira-kira bakal gimana. Aku bakal pakai monthly. Terus kita bakal tarikin support resisten trendline ya. Jadi so far dari tahun sekitar ya ini 17 ya. Jadi ini kan adalah chart BTC dari 2017 di apa namanya? Di Bitcoin di Binance ya. Nah, yang harus kalian ketahui ya, mungkin takutnya itu kalian yang baru-baru main atau mungkin nggak sadar. Sekarang kalian tahunya Bitcoin kan udah harganya $25.000 kan. Terus sempat 60.000. Tapi kalian sadar nggak sih di tahun 2020, di tahun 2019 bahwa BTC itu harganya masih $3.000. Ini tahun 2019. Jadi sekitar 4 tahun yang lalu, ya 4 tahun yang lalu BTC itu masih $3.000 USD. Ya. Jadi dalam 4 tahun kalian bisa lihat kenaikannya bagaimana. Oke. Aku nggak bermaksud kayak lihat nih BTC dari tahun 2009 sampai 2023. Lu lihat seberapa hebatnya dia naik gitu kan. Kan bullish boy kan sekarang gitu kan. Dan bahkan orang-orang yang baru terjun di Bitcoin yang menjadi influencer kan kebanyakan juga memperbandingkan emas sama dolar kenaik atau ya sama emas lah kenaikannya kan. Padahal sebenarnya nggak bisa kita bandingkan guys. Kalau kalian tahu kan aku sebenarnya udah pernah sering bahas apa coin market cap 8 market cap 8. Aku tuh sering banget kebalik. Aku tuh sering banget udah bahas ke kalian dan di live di konten bahwa kalau kalian lihat gold itu adalah aset tertinggi yang maksudnya aset yang memiliki market capital tertinggi di dunia ya di dunia. Dan yang kedua adalah Apple. Oke, ini makanya aku bilang nggak bisa dibandingin karena orang-orang udah istilahnya reserve-nya ke gold, USD reserve-nya ke gold. Lu mau bandingin apa dengan BTC yang reserve yang apa maksudnya ya yang istilahnya masih sangat-sangat small capitalnya nggak bisa dibandingin gitu. Dan istilahnya gini, Bitcoin altcoin reserve-nya ke DXY, ke USD. Tapi USD aja reserve-nya ke gold. Lu mau bandingin apa dengan gold? Nggak bisa. Nah, bahkan ya ini kita lihat Apple adalah market capital terbesar kedua di dunia. Tetapi kita cari Bitcoin adalah yang ke-14. Yang dimana ini adalah 500 billion, 500 miliar lah kita bilang ya, dolar gitu kan. Terus bahkan Tesla punya market capital lebih tinggi daripada Bitcoin. Kalian bayangin, Bitcoin adalah the mothernya dari cryptocurrency semua kan, market capitalnya paling tinggi dari semua koin kan. Nah, sekarang kita ngomongin Bitcoin itu udah seluruh dunia. Sedangkan Tesla ini adalah sahamnya senilai bahkan mungkin lebih besar 50% lebih besar daripada enggak 50% sih. Intinya 700 ini kan 777 billion kan, sedangkan Bitcoin itu masih 500 billion. So, ya kita bisa bilang Facebook masih punya capital yang sangat lebih besar, Tesla masih lebih besar daripada si Bitcoin. Apalagi kita mau bandingin Google, kita mau bandingin Amazon, kita mau ngomong Microsoft, Apple, Gold. Nggak bisa dibandingin. Market capital mereka tuh udah jauh-jauh banget lah. Bahkan kalian lihat, market capitalnya Gold aja sudah berapa kali lipat. Bahkan si Bitcoin nggak sampai 100%-nya, 10%-nya dari market capitalnya si Gold gitu. Jadi, apa yang lu bandingin? Lu bacotin soal masalah gold dengan Bitcoin gitu loh. Aku memang sangat-sangat kalau kalian nanya kan, oh kalian lu invest saham atau
forex atau mana gitu kan. Gue bakal bilang gue di cryptocurrency, tapi gue nggak ngebegoin juga. Maksudnya gue tahu gue edukasi, tapi gue nggak begoin juga dengan cara memaksakan diri kalian bahwa ngapain kalian invest ke gold? Kalian lihat Bitcoin gitu kan. Dari tahun berapa gitu. Ya, tapi memang benar kalau kalian invest ke Bitcoin artinya kenaikannya masih sangat jauh, upside-nya masih sangat jauh. Itu yang itu yang perlu kalian pahami ya, itu ya. Jadi itu about market capital. Terus ya back to BTC, ini adalah uptrend. Kita masih bisa dikatakan uptrend banget ya, sangat uptrend ya. Nah, sekarang kita ngomongin posisinya gimana sih saat ini BTC ya. Kita bisa bilang di sini, aku bakal coba gambarin di sini. Oke, ini aku bakal coba ke weekly ya. Weekly bakal lebih enak kita lihatnya. Oke. Ya, dulu aku pernah gambar ini kayak gini untuk Bitcoin ya, yang di saat dia breakout di sini ya. Terus retrace. Ini adalah gambar Bitcoinku dulu yang di saat BTC pertama kali udah mulai jebol udah breakout 22 ribu gitu. Nah, ini aku coba hapus dulu. Oke. Kita bakal coba gambarin, plotin. Aku tuh pernah gambarin di sini guys. Wait. Nah, ini salah satu pattern yang aku mungkin bisa kita lihat ya, bahwa mungkin BTC berpotensi ya, potensial itu membuat yang namanya pola cup and handle. Jadi ini salah satu yang mungkin bisa kita consider bahwa oh kayaknya sih cukup menarik sih. Kenapa? Kenapa berpotensi aku bilang membuat cup and handle? Kalian sadar nggak sih bahwa BTC itu saat ini membentuk pola yang seperti double top. Kalau dia jebol sini, maka targetnya adalah di sini. Makanya aku bilang potensial cup and handle. Oke, ini aku hide dulu. Nah, makanya di sini ada pattern seperti ini kan. Ini ada pola cup and handle, double top gitu. Dan targetnya adalah ini. Persis lagi. Oke. Terus, nah ini support resistance yang sempat aku gambar. Dan pola-polanya. Ini pada dasarnya dari kemarin aku udah bahas kan. Bahkan berkali-kali di YouTube-ku aku bilang, guys, ini rising wedge pattern nih. Hati-hati. Karena kalau sampai rising wedge pattern ini jebol di area sini, ya, dan sekarang jebol terjadi, itu bakal tertujunya ke area ini, ya. Karena ini adalah supportnya. Nah, sekarang tertahan. Nah, yang harus dilakukan sama BTC adalah dia nggak boleh jebol di area 25.300. Closing weekly candle, oke. Ini di belakangnya satu W, itu satu week, one week. Nah, kalau dia jebol di garis ini, ya, dia jebol di garis ini, maka dia bakal menuju ke garis kedua ini. Garis kedua ini adalah di area 24.300. Oke. Nah, tapi ketika dia bilang kita jebol ke 24.300, kalian ingat tadi aku bilang market yang cukup baik adalah dia melakukan yang namanya pullback atau retrace gitu kan. And then kita expect mungkin dia bakal naik lagi ke 25.300. Oke. Dan jika dia tidak mampu breakout ke atas, artinya dia bakal potensi melanjutkan penurunannya. Dan penurunannya adalah di 22.000. Yang dimana tadi aku bilang ini adalah target dari ya kurang lebih 21.000 itu adalah target 21 adalah target dari double topnya tadi ya gitu. So ya ini harus diperhatikan, kita harus perhatikan juga, harus tunggu konfirmasi ya. Selama dia belum jebol ya berarti belum konfirmasi, oke, belum terkonfirm seperti itu. Terus ya tapi bisa kita simpulkan juga ya bahwa ini akan menjadi resisten dan support yang cukup kuat juga. Jadi kalau technical base, orang-orang yang melakukan technical saja tanpa melihat fundamental, pasti cenderung bakal seperti aku yang ngomong tadi, bahwa target penurunannya bisa sampai 21.000. Karena target dari si double top ini, ya, technical base. Oke. Tapi bukan berarti kalau aku sebagai kalau kita lihat fundamental, mungkin bisa terjadi yang namanya tertahan di area ini. Oke. Kenapa bisa begitu? Karena di sini kita bisa lihat bahwa ini menjadi resisten dan menjadi support.
dulunya menjadi resistan, tapi sekarang menjadi resistan become support. Jadi resistan yang sebelumnya menjadi support. Dan ini bisa menjadi area yang cukup lama juga sideways yang menentukan bakal naik atau turun juga ya. Jadi bakal menentukan BTC itu melanjutkan kenaikannya atau penurunannya dia gitu. Jadi di sini yang bakal menentukan. Dan penentuannya berdasarkan apa? Salah satunya berdasarkan fundamental. Siapa tahu bisa-bisa aja kan kayak kemarin. Siapa yang bisa expect kemarin Grayscale menang dengan SEC? Nggak ada. Bahkan kita aja nggak tahu kemarin. Mungkin mayoritas dari kita nggak tahu bahwa Grayscale lagi ada sidang bersama SEC gitu kan. Ya mungkin apa namanya? Nggak ada yang tahu lah intinya, tiba-tiba pam gitu. Yang tahu adalah orang-orang yang mungkin mengikuti di sana. Dan bahkan katanya kemarin pas sebelum berita diumumkan tentang si Grayscale menang, tiba-tiba ada pembelian yang besar-besaran terjadi di Bitcoin sebelum berita itu muncul. Artinya orang dalam yang ngikutin event itu, ya orang dalam yang mendengar dan mendapatkan kabar Grayscale menang, tapi berita belum muncul nih. Mereka udah melakukan pembelian. Jadi dia udah melakukan, mungkin market makernya udah siap-siap. Kalau kalah, lu jual. Kalau menang, lu beli. Kayak gitu loh. Jadi hal itu, hal-hal yang seperti itu, khususnya untuk kita yang istilahnya itu sorry, yang istilahnya kita hanyalah retail unyu, teri unyu, yang info-info itu tuh cuma dikenal oleh bandar, tapi bukan bandar yang sembarang bandar. Ya, kita nggak bakal bisa tahu. Kita cuma bisa ngikutin arahnya market kan, gitu. Dan ya, intinya ini harus dijaga ya, double topnya. Double topnya harus dijaga. Wait, kita coba cek lagi. Oke. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, kalau di sini kan kita bisa lihat ya. Wait, aku gambar ulang sedikit. Nah, terus gimana sih kira-kira potensinya? Potensinya tuh yang sekarang menjadi hal yang harus diperhatikan adalah, yaitu guys, kan ini sekitar, nah kalian lihat nih, seminggu 2 minggu lagi kan adalah uh, interest rate kan. Artinya kemungkinan besar selama 2 minggu ke depan kita bakal cuman bermain di area sini sekarang, yang dari kemarin 25, 26, 25, 26 gitu loh. Nah, penentuannya adalah di di 2 minggu ke depan, apakah jebol, apakah dimantul. Nah, cuman aku pernah ngomong yang kalau kalian nonton live nontonin YouTubeku kemarin ya, aku pernah ngomong bahwa ini BTC belum yang namanya melakukan pullback. Ya, sini sempat terjadi pullback lah. Kalian lihat kan, tarik ke atas tapi turun lagi ke bawah. Tapi yang namanya rising wedge pattern, dia jebol. Biasanya itu dia terjadi yang namanya pullback dulu. Oke, pullback dulu. Nah, pullbacknya itu kemarin aku ada beberapa opsi yang aku katakan di premium market update 2 minggu yang lalu atau seminggu 2 minggu yang lalu, bahwa ini ada EMA21 saat ini berada di 27.300 nih ya. Kalau kalian lihat di sini tuh 27.300. Oke. Jadi saat ini kita bisa katakan bahwa 27.300 adalah resisten pertama yang harus dilalui sama si BTC dalam arti weekly candle. Oke. Kalau dia belum bisa tembusin 27.300, artinya dia bakal masih arahnya ke bawah. Nah, kalau dia tembus 27.300, artinya di sini ada lagi resisten kecil. Yang dimana resisten kecil ini berada di area 29.300 sampai 30.000. Nah, even BTC kembali ke harga 29.000, 30.000, itu tidak membuat BTC itu sudah selamat atau invalidation rising wedge pattern. Enggak, itu masih valid ya. Kita coba lihat ya. Rising wedge pattern. Ini aku sering banget aku buka dan aku sering ingetin ke teman-teman, karena bagi aku tuh kayak ini hal yang paling penting juga. Kalau yang namanya breakdown cenderung biasanya ada yang namanya pullback. Kalian lihat ini. Rising wedge pattern breakdown confirm close below support yang ini, garis yang bawah ini, retest dan dia retestnya di support sebelumnya,
dia membuat seolah-olah menjadi resisten berikutnya lah, dan intinya dia masih bisa naik ke atas lagi ya. Ini aku selalu ingatkan setiap kali ke teman-teman kalau aku buat pattern, contohnya kayak gini juga, breakdown, retest, pullback terjadi, terus di sini breakdown, retest naik dikit kan, breakdown, retest naik dikit. Jadi poinnya yang aku ingatin ke kalian adalah kapan, maksudnya tadi aku bilang ini masih bisa terjadi pullback. Oke. Pullbacknya 29.300 sampai 30.000 itu 30.000 pun tidak membuat Bitcoin-nya itu terlihat sudah selamat ya. Tidak membuat Bitcoin-nya selamat. Oke, karena masih valid dalam rising wedge pattern. So, pertanyaannya pasti menjadi invalidation-nya pas kapan? Di area berapa? Itu menjadi next question. Next question-nya adalah di area jika dia bisa breakout-in di area resisten ini. Yaitu adalah area sekitar 30.000 sampai 31.200. Itu baru kita bisa bilang bahwa pola dari rising wedge pattern itu sudah invalidation. Invalid. Oke. Dan bukan HNS juga sih sebenarnya, belum jadi HNS sih, karena kalau ngomongin HNS biasanya kan half shoulder-nya setengah doang kan. Nah, cuman kalau dia naik lagi, akhirnya kita sebut sideways lah kita bilangnya ya, sideways di weekly candle. Jadi dia bermain seperti ini guys. Nah, oke. Nah, akhirnya adalah orang-orang biasanya muncul. Ada istilah double top, ada istilah triple top. Jadi ada potensi kalau dia turun lagi sini, triple top, potensial ya, potensial. Jadi yang harus dijaga lagi adalah support ini. Nah, sebenarnya guys, resisten ini 30.000 sampai 31.200 itu bukan sembarang resisten ya. Makanya bahkan ketika dia naik ke resisten 30.000, 31.200, ada potensi dia turun lagi. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kalau kalian sering nonton di YouTube-ku yang aku bahas BTC ya, itu adalah alasannya kalau aku tarik sampai ke belakang, kita tarik sini seperti ini. Oke. Jadi resistennya aku tarik sampai di tahun 2021. Kenapa? Jika BTC mantul ke 30.000 sampai 31.200 bakal bisa turun lagi ke bawah. Ada reasonnya. Dan ini bakal menjadi resisten yang sangat sulit untuk ditembus oleh BTC. Oke. Kalau member VIP udah pasti tahu bahwa ini yang sering aku bahas. Pertama-tama kita bakal lihat dari tahun 2021 dari tahun 2021 ada yang namanya support BTC. Januari 2021 support BTC di sini. Kita bisa tahu bahwa ini adalah 31.000. Oke, support pertama. Support kedua kali kita ngomongin mungkin di sini. Wih, ada betulnya. Di sini. Ya, atau kita langsung lingkarin semua ini. Bahwa ini menjadi support yang kedua kalinya, support yang menjadi 2 kali si BTC selama weekly dan mantul ke atas lagi. Nah, mantul ke atas. Jadi ini adalah area demand-nya BTC di saat 2021. Ini ingat, ini 2021, ini 2021, ini Januari, ini Juni. Oke. Terus di sini ya menjadi ini kan demand kan. Kalau udah kayak gini, ini kan demand nih. Ya, dia mantul kan naik ke atas. Tapi aku bakal skipin yang ini. Kita fokus ke sini. Ini juga menjadi support sempat ya di sini kan kita lihat kan candlestick ini. Ini menjadi sorry. Ini juga menjadi supportnya si BTC. Oke, jadi kita udah menemukan 3 support BTC, tapi di sini jebol. Ya, jebolnya kalau nggak salah karena Luna atau FTX, aku lupa. Ya, dan ini adalah bulan Mei 2022. Oke, and next-nya lagi di bulan Mei 2023 ini menjadi resisten. Ya, support become resistant. Ya, ini support yang become resistant, and ini terjadi pantulan, rejection di bulan Mei. Dan di bulan Juli kita kena rejection lagi. Artinya 3 ini support become resistant dan ini menjadi resistant. Ya, jadi resistant 30.000 sampai 32.000 itu adalah
resisten yang sangat-sangat kuat. Guys, kalian pernah nggak sih dengar, oh ini adalah resisten daily candle. Ini adalah resisten 1 jamnya. Resisten yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam yang lalu aja, itu bisa menjadi resisten yang cukup kuat. Rejection yang cukup kuat. Ya, bentar. Aku pengen batuk. Oke, jadi resisten yang daily 4 jam, 1 hour, itu aja bisa jadi resisten yang cukup kuat. Apalagi ini resisten weekly candle, tapi weekly candle-nya udah 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir. Apakah semudah itu buat di breakoutin? Ya, di breakoutin. Oke, jawabannya mungkin bisa aja jika dapat berita yang kuat, tentunya. Ya, fundamental yang kuat. Tapi aku expect jika market rally lagi sampai ke area 30.000, 31.000, ya 32.000 lah kita bilang. Jadi aku bakal simpulkan 32.000 menjadi resisten yang harus ditembus ya. Nah, ketika dia ke 31, 30.000 dan 31, 32 lagi, ada potensi yang namanya dia bakal terjadi rejection lagi. Ya, bakal terjadi rejection lagi. Mungkin setelah yang ke berikutnya baru menjadi lebih better ya. Mungkin baru after reject. Wait, jadi after rejection yang ke berikutnya nanti mungkin bakal lebih better ya. Nah, makanya sebenarnya aku berharap sebenarnya itu koreksinya tuh di bawah sampai 22.000 aja dulu. Kenapa? Karena jadilah bentuk ini menjadi jadi cup and handle kan. Itu poinnya. Jadi aku expect di sini menjadi cup and handle. Gini guys, market tuh perlu yang namanya koreksi. Kalau market nggak ada yang namanya koreksi, new buyer atau orang-orang yang udah menjual itu nggak berani beli lagi karena ini udah dipucuk, ngerti nggak sih? Aku nggak bilang smart buyer, aku nggak bilang kalau aku bilang smart buyer kan terlalu kesannya kita tuh bego gitu kan, nggak, aku bilang orang yang wise, orang yang jago invest. Aku bilang jago invest ya. Kenapa orang jago invest? Orang yang jago invest pasti nggak mau belinya di pucuk-pucuk atau orangnya nggak mau mengambil resiko yang tinggi, istilahnya kayak gitu. Orang yang jago invest biasanya pasti membeli yang namanya diskon. Baik itu rumah yang diskon, mobil yang diskon banget, atau yang lain-lain. Kenapa? Karena dia tahu nanti investnya ini bakal ini value-nya ini lagi murah banget gitu loh. Nah, pastinya mereka nggak bakal berani kalau harganya lagi dipucuk. Dan mungkin ini sekarang ini istilahnya, oh ya udah accumulation area di support ini 25 sampai 26. Kalau jebol ya mungkin ini bakal menjadi area mereka cicil lagi. Nah, kenapa BTC berpotensi jebol dan ke bikin cup and handle misalnya? Karena kalian lihat ini ada support trend line sini, sini ya. Artinya kalau kalian lihat artinya area dari support ini adalah area yang cukup kuat banget dan ketika udah touch ke area itu terjadi pantulan yang cukup gede. Ya, terjadi pantulan yang cukup gede. Karena kalian ingat nggak? Kalau kalian yang ngikutin live aku atau ikutin analisa aku dulu pas area ini aku bilang ini mantul nih. Kenapa? Karena di sini udah terjadi pantulan, di sini terjadi pantulan. Itu. Dan artinya jika mungkin BTC mau dapatkan power untuk bisa naik ke atas 30.000, 32 atau mungkin tembusin ke area 32, yang harus dilakukan adalah setidaknya koreksi terjadi sampai ke area sini. Support trend line-nya. Either itu di sini, intinya berada di support trend line-nya dia, ya. Jadi kalau misalnya di sini udah mantul, berarti kan turunnya mungkin di area sini kan. Karena di area sinilah. Karena semakin ini kita ngomongin ini konsolidasi, ya kan. Makin lama kan makin menipis, supportnya makin di atas kan. Itu. Nah intinya ketika dia udah makin kecil, inilah tentuan dia naik ke atas atau turun ke bawah. Itu sih. Tapi bahaya banget sih kalau BTC turun jebol di garis kuning bawah ini. Karena itu garis trendline dari tahun 2019 gitu loh. Ya, makanya aku bilang
Nah, sekarang kita ngomongin, kalau aku tarik ini sampai ke belakang ini ya, plek belakang ini, kalau kita ambil dari minggu ini, terus aku bakal pepetin ke area sampai konsolidasi, kira-kira sampai sini, ya. Nah, kita kira-kira butuh 300 hari. 300 hari. Nah, 300 hari lagi sekitar 2024 Julai. Oke. Tapi mungkin Januari atau at least Januari 2024 mungkin kita bakal melihat juga progresnya, ya. Jadi maksudku adalah kita bakal ranging, ya, ranging di area mungkin ini 22.000 sampai 30.000. 22 sampai 30 itu adalah area yang bakal menjadi sideways yang cukup panjang di area sana. Sampai kita bisa melihat mungkin paling lamanya itu di Julai 2024. Disitulah penentuan BTC menjebolkan resistennya. Bisa lebih cepat ya tentunya ya. Tapi maksudku adalah paling lama adalah Julai 2024. Ya, kan kalian tahu kan? Pasti kalian udah sering dengar kapan terjadi yang namanya halving. Halving kan katanya di 2025 kan. Jadi dan kalian tahu kan biasanya bottomingnya itu pasti bisa setahun kurang lebih lah dari apa dari bottomnya sampai dia ini, dan dari bottom itu kan sampai ke halving dia butuh proses ya, jadi bukan berarti pas halving baru pump dari bawahnya, enggak, pasti prosesnya dari bawah tuh mungkin udah setahun 2 tahun yang lalu udah bottom, udah mulai naik gitu loh. Jadi ya mungkin kita bakal cukup sideways cukup lama, BTC-nya 22 sampai 30 selama bulan ini, tahun ini gitu loh. Setidaknya. Kecuali ada news yang gede. Ya, kecuali ada news yang gede. Kayak contohnya Grayscale aja beritanya belum bisa membuat kita bisa sampai ke 30.000 kan kemarin. Gitu. Dan poinnya adalah, aku nggak tertarik invest ke Bitcoin. Ya, mungkin teman-teman kan pasti banyak yang nanya, kok lu udah punya berapa BTC dan lain-lain. Gue nggak tertarik sama invest atau trading di Bitcoin. Karena anggapan lu punya uang 10 juta, itu adalah uang investasi. Kita mau main cryptocurrency nih. Maksudnya, kalau kalian udah masuk ke cryptocurrency, berarti kalian udah tahu bahwa market ini volatile. Delvin 2004 kalau nggak salah kok. Nah, jadi apa namanya, kalau kalian punya uang 10 juta, untuk yang kalian udah tahu kalian main di cryptocurrency dan udah tahu itu volatile, ya. Kalau aku cuma punya uang 10 juta dari let's say dari 20 juta, aku invest setengahnya ke Bitcoin. Bagi aku ke Bitcoin itu bakal sedikit lama prosesnya. Kenapa? Dan aku nggak cukup, mending aku buat usaha bisnis atau at least aku untuk altcoin yang lain. Kenapa? Karena poinnya adalah, kalian tahu kan all time high-nya si Bitcoin 66.000 kan. Itu all time high-nya loh. Sedangkan kalau altcoin yang lain minusnya kan udah pada 90-an persen kebanyakan. Nah, BTC 60 ke 30 kan berarti hitungannya 50% minus. Minus ya. Minus 50% balik ke harga normal itu kan udah naik jadi 100%. Artinya kalau kalian punya 10 juta Bitcoin balik ke ATH 66.000, itu artinya kalian jadi uang 10 juta kalian jadi 20 juta. Secara persentase itu gede dibandingkan kalian setahun simpen di deposito kan. Tapi poinnya adalah altcoin bisa 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 mending kalian bolak-balik di altcoin, mending kalian bolak-balik di atau mungkin kalian invest di altcoin, karena menurut aku kenaikannya bahkan bisa jauh lebih dari 200%, I mean gitu. Atau dari 10 juta mungkin bisa jadi 30 juta atau jadi 40 juta gitu loh. Jadi maksudnya kalau mau main high risk, sekalian aja yang beneran high risk itu loh, high risk high return. Tapi jangan nanggung. Kalau kalian takut BTC ya mungkin ada opsi Ethereum, mungkin ada opsi BNB top 10 besarnya gitu loh. Tapi jadi kalau BTC itu menurut aku kayak sayang banget sih. Sayang aja gitu uangnya, nunggunya gitu sih. Effort yang udah kalian keluarkan tapi cuma dapat segitu gitu sih.
Dan apalagi sekarang hitungannya ya, sekarang semua altcoin tuh di harga yang terendah. Kayak gitu loh, di harga terendah. Jadi BTC di harga terendah, altcoin juga di harga terendah. Ya kenapa nggak sekalian aja lu masukin ke altcoin yang harganya juga udah lumayan di bawah gitu kan. Jadi gitu teman-teman untuk BTC. Ya, intinya kurang lebih aku expect dia bakal touch dulu lah ke area support bawah ini yang kuning ini. Oke, guys, untuk BTC kurang lebih itu yang aku mau share. Buat teman-teman, mungkin aku bakal coba batasin juga sih, mungkin maksimum 5 altcoin. Kalau masih ada waktu kita bisa lebih. Silakan type di kolom komentar ya, silakan type di kolom komentar kalian mau aku bahas kripto apa. Tapi much better jangan kripto yang benar-benar aneh-aneh yang kayaknya cuma kalian yang tahu lah gitu. Karena tujuannya aku share ini supaya yang lain juga bisa baca. Nah, silakan type mau analisa apa, aku bakal coba analisa. Tapi sebelumnya aku mau cek dulu tradingan tadi. Nah, jadi gini guys. Udah tulis app nih, aku udah duluan app juga. Guys, so tadi sore before meeting ini dimulai, aku tuh sempat analisa di grupku premium ya. Ini. Jadi ada beberapa kripto setelah aku lihat, awalnya aku SRP outlook-nya itu kan short ya awalnya. Tapi pas aku mulai baca-baca yang lain, aku lihat altcoin yang lain itu membentuk pola semuanya itu lebih cenderung ke bullish, lebih ke arah naik ke atas gitu loh. Makanya aku bilang kan di sini FTM app. Wah, FTM sama app kok bagus ya pattern-nya ya. Makanya ini kan lagi naik kan. Kalian lihat di sini aku pas open tuh. Nah, ini kan pas aku apa namanya open di sini kan. Nah, jadi terus aku lihat, guys, gue nanti gue kan lagi dari crypto ya. Dominan market tuh setupnya lagi arah ke long. Jadi buat SRP walaupun setupnya terlihat short, udah deh simpan dulu karena tadi aku sempat call SRP di short. Kalau memang lanjut turun, ya baru kita short lagi. Karena si SRP-nya juga ditarik lagi ke atas. Jadi di sini aku call FTM sama app long lah intinya. Karena intinya saat ini outlook rata-rata tadi sempat naik ke atas lah. Dan ini juga lagi ke atas. So kayak gini nih, ini kan app kenaikannya 0,30%. Jadi pada dasarnya di time frame kecilnya ini aku bilang STF. STF tuh biasanya aku singkat short time frame ya. Itu cenderung udah mulai uptrend lah, udah mulai uptrend. Nah, cuman ini lagi kebentuk nih. Ini kalau breakout lagi ya, kalau ini breakout lagi ya di area 1,350, ini app bakal lanjut naik. App bakal lanjut naik. Yang dimana target TP pertama adalah di 1380, kurang lebih gitu. Kalian bisa lihat sendiri lah ya, ini TP1, ini TP2, intinya kayak gitu. Ini untuk app ya. Jadi so far app itu ini menjadi area yang cukup menarik untuk bottomnya gitu. Outlook kasarnya naik ya kok sekarang. Yes. Outlook kasarnya. BTW Karisma Ova siapa? Biasanya yang minta Outlook kasar tuh Fafa. Oh, Fafa tuh cewek. Oh, gue ada shock nih. Oh, kita dari kemarin cowok. Nah, oke, terus lanjut. Aku bahas dulu koin-koin yang tadi aku sempat call ya, karena aku pengen lihat juga progresnya. Ini BNB juga tadi aku sempat call kan, cuman nah ini karena symmetrical triangle breakout, cuman ketahan sama resisten di sini. Kalau 215 jebol guys, kalau 215,6 breakout jebol. Ini BTC ngacir bakal sampai ke area 217, terus ya 217 sampai 219. So BNB itu juga outlook-nya, kalian lihat nggak volumenya? Volumenya hijaunya lebih cenderung lebih banyak nih sekarang. So artinya BNB juga terlihat lagi naik ke atas. Oke. Terus FTM gimana? Ya FTM juga tuh kalian lihat. Ini breakout dari downtrend-nya dan EMA21-nya dia udah menukik guys. Maksudnya dia udah bermain di atas EMA21. Kalian lihat ketika dia breakout EMA21 dia naik kayak gini. So potensi pertama targetnya adalah ke 0,206 ya. And then 0,21 kurang lebih begitu. Kalau cepat kalian screenshot aja ya. Gua nggak bakal cowok weh. Kenapa namanya Chris Maufa anjir. Oke. Jadi guys, so pakai EMA berapa itu kok? Pakai EMA 21. Dian Buble Blue. Buble Low. Ya EMA 21. Terus
Nah, cuman di sini mungkin ada potensi dia ketahan di sini ya. Mungkin ada potensi ditahan di 0,2047 gitu. Aku sih nggak bilang kalian harus entry di sekarang ya, karena areanya juga udah di atas area entry kita kan. So, resiko tetap di tangan kalian. Kenapa? Karena jika kalian entry di area sekarang, berarti resikonya lebih besar daripada di saat kita entry di bawah sini, di area entry-nya gua. Oke. About SRP. Nah, SRP tuh outlook-nya ini ke bawah guys sebenarnya. Ya, kenapa ke bawah? Karena di sini kalau kalian lihat ini adalah garis trendline, tapi dia udah jebol. Dan dia udah bermain di EMA 21 ke bawah. Nah, ini kita bisa jadikan simpul ini adalah symmetrical triangle. So, ini pattern ini chart berpotensi untuk jebol ke bawah lagi nih guys. Cuman tadi aku bilang kan, market tuh cenderung terlihat kasarnya ke ke bawah, sorry ke atas gitu loh. Cuman kalau kalian mau nunggu confirm better itu jika dia jebol di 0,5 lah. Jebol 0,5 arahnya udah ke bawah marketnya. Oke. Si XRP. Mungkin aja kan dinaikin ke atas untuk dibuang ke bawah kan. Kan itu biasanya terjadi. Untuk Kava sendiri ya ini dari semalam itu udah breakout di sini kan dan kita udah sempet TP1 dan di sini lagi bermain dia lagi sideways bermain di ranging ini. So ya marketnya lagi cenderung aku bilang juga ini masih bermain di atas lah karena dia masih retest naik ke atas kan gitu. Jadi Kava kalau aku bilang ya Kava itu kripto yang somehow aku lihat dia dari semalam itu price actionnya ini yang cukup menjanjikan bisa TP lah ke 67 atau at least 0,65 gitu. 0,65. Atom. Nah, ini nih, ini sebenarnya udah aku coret-coret. Cuma aku ketinggalan momentumnya. Tapi dia ternyata perform banget ya. Perform banget si Atom gitu. Terus SMR semalam juga aku coret-coret tapi aku nggak berani ambil action. Tapi intinya di sini ada descanning channel, di sini ada support, trendline jebol, tapi aku malah nggak ambil posisi ya. Cuman kalau untuk ngomongin SMR ini tuh sebenarnya area-area demand dan supportnya juga guys. Dan ini juga potensi kan ICNH kan. Ya mungkin setidaknya ya nggak boleh jebol inilah. Kalau jebol ini tuh arahnya makin ke bawah lah intinya. Aku lebih kalau kayak gini aku nggak berani sih. Gini, setelah dilihat ada yang menarik nih guys. Ini kan cenderung di sini membentuk pola ICNH. Jadi cup and handle terbalik kan. Nah, tapi kalau kalian zoom in, di sini potensi membuat HNS. Artinya, jika dia memang mau naik lagi dari area support atau demand-nya, maka area ini adalah area yang target dia 141 itu ya. Oke, BNB tadi udah gue bahas. Nah, guys, sebelum gue bahas yang kalian tulis tadi, tunggu gue utamakan dulu yang VIP dulu. Ini ada Run. Tunggu kok. Gue sekalian mau bahas kenapa ada satu kripto yang gue bilang tadi yang menarik. Wah, anjir, Runnya naik ya. Tunggu. Long kan? Oh, longnya kemarin. Nah, ini kemarin tuh aku juga cukup lagi nunggu ini apa pullback di sini. Nah, aku takutnya itu ini pullback terus lanjut turun guys kemarin. Makanya kemarin aku nggak ada call nih. Ternyata dia naikin ke atas terus. Ini kita bisa lihat di sini. Oke. Run sih target terdekatnya di sini sih kok. Ini kok Andre. Target terdekatnya itu di 1,53 targetnya. Ya, targetnya di situ. Karena di sini ada apa? Support become resistant sih. Dan ini ada supply nih. Ini supply. Ya, so on the way ke 1,53 lah. Cuman kalau ambil posisi sekarang rada ngeri juga, bisa aja dia turun dulu, ambil posisi di sini, habis itu baru naik lagi. Jadi pilihannya adalah antri di 1,48 sih. Kalau enggak, ya udahlah nggak usah ambil lah. Karena atau kalau mau gambling ya main posisi dikit aja terus sampai ke supply.
kayak gitu. Oke. Tunggu, koin berapa sih kok masuk VIP? Guys, oh ya, kalau mau nanya soal berapa dan lain-lain, chat ke admin aja. Kalian masuk ke join ke grup Kevin, ke website Kevin Jonathan. Di sini ada join us. Ini chat ke admin langsung kok. Jadi chat ke admin aja ya kalau kalian mau nanya gitu. Oh, aku mau lanjut dulu sebelum bahas lanjutan koin yang kalian request ya. Aku tuh ada analisa satu koin guys yang menurut aku menarik, somehow menarik. Makanya memang lagi ada FUD, memang ada lagi penurunan di kripto itu, tapi ada yang bisa dikonsider lah. Karena marketnya udah turun banget kan. Ini adalah Cybercoin. Mungkin kalian udah tahu penurunannya udah luar biasa juga. Karena kemarin dia sempat salah melakukan bikin DAO-nya salah, nominal tokennya salah, akhirnya itu yang bikin dia turun. Aku tahu ini turun dan akhirnya dari masalah kemarin juga cukup jelek, tapi ini bisa jadi koin yang kita bisa consider. Consider untuk apa? Jika dia udah mulai sideways, jika dia udah mulai kalem, dan jika dia udah mulai breakout dari downtrendnya, ini adalah pilihan koin yang bakal terbang cukup tinggi. Kenapa? Pertama, kita bisa katakan bahwa supply-nya ada atau sebanyak cuman 100 juta. 100 juta token supply itu sangat kecil, guys. Yang dimana kalian lihat saat ini, market capital dia cuma 64 juta dolar. 64 juta dolar. Artinya eh artinya koin ini, dan ini kan supply mana? Sirkulasi supply-nya kan 11 cuma 11 juta cyber kan. Artinya koin ini kalau apa namanya ke 10 dolar itu sangat easy banget, sumpah. Ini easy banget karena ini market capitalnya kecil. Dan kenapa ini jadi easy juga? Karena setelah aku bongkar fundamentalnya, aku nggak bakal kasih lihat banyak karena terlalu banyak banget. Intinya cyber ini adalah kripto termasuk Web 3.0 yang menjadi pengganti dari Friendtech. Friendtech tuh udah kayak ini guys, kabur, udah redup, ngerti nggak? Dia redup, si Friendtech-nya redup, terus si Cyber ini menjadi pengganti, opsi. Dan setahu aku ya, Cyber Connect ini punyanya orang Korea kayaknya ya. Karena aku lihat secara quick ininya ini kayaknya punya orang Korea nih. Dan jadi ini adalah apa? Friendtech itu, jadi ini adalah sosial medianya yang menggantikan Friendtech. Makanya Friendtech-nya jadi redup. Oke. Cyber menjadi pengganti. Dan kalian tahu nggak kenapa Cyber bisa menjadi pengganti dan bisa menjadi koin yang potensial yang dari aku tadi bilang ya. Guys, balik lagi. Nanti aku bikin price calculation-nya. I think besok aku bakal, malam ini aku bikin dan besok aku bakal record. Aku bakal share price calculation. So basically gini guys. The fundamental yang bikin aku menarik sama si Cyber itu adalah, kalian lihat ini adalah trusted partnernya 2.500. Tidak terlihat menarik kalau bagi aku sih, karena partner kayak gini-gini mah oke lah. Oke lah gitu. Tapi yang menjadi menariknya itu adalah backingannya dia. Nah, tapi kita lihat dulu lah organizationnya. Mungkin kalian udah tahu, quick lihat aja. Oh, oke, ada ini, PNB Chain dan lain-lain. Oke, that's it lah. Nanti kalian bisa tahu, bisa cari sendiri lah. Tapi yang paling penting adalah backingannya. Backingan dia adalah perusahaan yang sangat-sangat besar semua. Kan dia launchpad. Jadi of course dia Binance Lab. Terus kalian tahu kayak Spartan, ada Polygon Studio, ada beberapa apa capital besar. Kalau kalian cari tahu semua ini, kalian cari tahu backer semua ini adalah capital atau venture capital beberapanya juga yang sangat-sangat besar. Ini sangat-sangat besar banget. Dan ini yang memberikan value yang dengan dia turun sejauh ini dan sirkulasi supply-nya sebesar ini dan total supply-nya sebesar ini yang membuat Cyber itu, kalau kasarnya aku sekarang itu ya, 20 dolar tuh sangat-sangat masih kecil pun. Kalian tahu nggak kenapa? Ini 64 juta guys.
kalian tahu nggak sih market capital rata-rata tuh di atas 100 juta tuh yang paling gede-gede itu pasti dari 100 juta. Kita ngomongin Solana deh. Solana aja 8 miliar dolar. Bukan 64 juta dolar, 8 miliar. Kita ngomongin top 50 deh. Top 50 adalah 647 juta. Kita nggak usah ngomongin 600, itulah. Kita ngomongin top top 100, top, jangan top 100 lah. Terlalu. Kita lihat Phantom lah. Phantom yang udah lumayan turun banget, 569 juta. Kita coba lihat apa lagi ya yang ini ya. App aja, app AP ya, koin app aja itu 465 juta. Di sini kita bisa lihat Kava, koin-koin CHZ. Jadi kita bisa secara kasar melihat bahwa ini koin itu Gala yang udah sampai di FAT sampai hancur yang hancur banget juga kemarin itu udah masih 377 juta dolar. Jadi kalau dia 120 juta dolar aja nih ya, kita hitung kasar ya. Kalau ini kan market capital 64 juta. 64 juta kali 2 kan sekitar 13 130 juta kan. Nah, berarti harga ini udah menjadi 12 dolar. Oke, kita nggak usah ngomongin kalau dia jadi 240 juta, 240 juta dolar capital, artinya dia udah menjadi 20 dolar. 240 juta menjadi dikali 2 lagi 580 juta. 580 juta koin market capital sudah terhitung dia 40 dolar. This one. Oke. Dan kalian tahu nggak sih? Aku dengar-dengar sih, cuma aku belum cek banget sih. Bahwa initial price yang backers beli, ya, backer backingan dia beli, itu sekitar 3 dolar. Oke. Pelan-pelan. Pasti masih kayak bingung kan? Nih, aku kasih tahu nih. Saat ini Cyber kan 5,8. Ya, 5,8. Dipercaya bahwa, ya, aku bilang dipercaya ya, bahwa harga Cyber dibeli oleh rata-rata dari backingan dia itu di harga 3 dolar. Oke, 3 dolar. Artinya setengah lah kurang lebih dari harga ini, 50% lagi. Sedangkan penurunannya itu kan dari yang dia naik tinggi itu sudah sekitar 64%. Ya, 64%. So, pertanyaannya, apakah um, ini area ini bakal menjadi area yang lemah gitu kan? Dan jangan lupa bahwa capital ini tuh udah sangat kecil. Capital dia tuh udah sangat kecil. Oke. Capital dia udah sangat kecil sekarang karena masalah FAT kemarin masih kecil. So, cukup menarik. Tapi reason yang menarik itu adalah jika kalian mungkin belinya bisa di area 5 dolar, ya, 5 dolar. Atau jika dia dari breakout dari ini, breakout dari area falling wedge pattern-nya dia. Oke. Breakout dari falling wedge pattern-nya dia. Jadi for me ini cukup menarik sih, cukup menarik untuk dicicil beli, dikumpulin gitu ya, untuk di tradingin, untuk disimpan. Kalau yang kalian selalu ngomong mau cari hidden game atau mau cari yang koin-koin baru yang berpotensial di halving, kan yang lagi ramai sekarang kan adalah sosial media Web 3.0 kan, kayak Friendtech, ya ini cyber. So that's it for cyber kurang lebih. Itu yang aku mau perkenalin ke kalian dan sebenarnya mau kenalinnya ke VVIP sih, karena biasanya aku tiap ada koin menarik pasti aku bahas di VVIP. INJ, coba kita quick screening ya. Mungkin kita bakal sampai 20-30. So, aku sekarang bakal quick screening koin-koin yang kalian tulis tadi ya. Quick screening saja. Oh, ini sebenarnya kurang menarik sih kalau aku lihat INJ ya. Tapi intinya
kalau mau ambil posisi tunggu dia breakout sih dari resistennya ini ya. Jadi kalau dia belum breakout, dia bakal cenderung bermain di area ini 6,7 sampai 6,8. So menurut aku sekarang INJ belum menarik sampai dia bisa breakoutin. Oke. Cardano ada. Cardano ada. Hmm, 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 hmm. Oh ya guys, for your information, karena kan aku kan ada bikin YouTube tentang cara trading kan, cuman aku lagi nggak bikinin lagi dan banyak yang request untuk open class juga. Jadi kemungkinan besar nanti aku bakal open class di akhir bulan itu hanya untuk 10 orang. Khusus untuk ke publik ya, kalau yang untuk yang premium VVIP itu udah pasti gratis ikut joinnya. Tapi aku bakal untuk open public kira-kira 10 orang dan aku hanya ambil yang cepat book aja dan nanti aku bakal bikinin book untuk itu mungkin besok juga. Jadi kalau mau silakan kalau mau ikut kelasnya. Aku bakal buka kelasnya kayaknya yang advance aja. Jadi make sure kalian udah belajar tentang dasar-dasar sih kayak pattern dasar, support resistance udah paham itu. Jadi aku bakal advance-nya apa? Advance-nya nanti aku bakal ajarin tentang gimana kita mau open trade lah intinya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gimana kita mau open trade? Gimana cara aku biasanya open trade lebih tepatnya gitu sih. Dan menghitung resikonya juga, risk and reward, trading plan-nya gitu. Itu kemungkinan di aku bakal bukanya di 23 24 kurang lebih lah. Antara 23 sampai 30 area-area itu. Nanti aku bakal coba lihat lagi. Cardano. Cardano ini nggak menarik, guys. Maksudnya lagi nggak menarik setupnya untuk sekarang ya. Aku bakal lihatnya yang time frame yang rendahnya aja ya. Oke. Cardano belum menarik sih, guys. Belum menarik. Ini belum menarik. Cenderung bikin ya sideways di sini. Ya, 0,25 sampai ya di area ini lah 0,253, 0,258 itu. Oke. Belum cukup menarik. Sampai dia breakout 0,26 baru menarik lah. Terus apa lagi nih? SRP. SRP tadi udah sih ya. Tadi outlooknya cenderung short dan kayaknya buat teman-teman ini bisa dilanjutin bisa dilanjutin shortnya sih. Nah, ini udah mulai kelihatan sih. Aku share ya. SRP terlihat. Oke. Ini sih short sih. And app udah, CRV Matic. Ini kayaknya dari kemarin sih bro. Oh, bukan. Cukup menarik ya. CRV cukup menarik, cukup menarik, cukup menarik, cukup menarik. Oke, ini cukup mulai menarik lah kalau aku bilang. Tapi volumenya kecil ya. Ini volumenya kecil. Jadi menarik dari sisi ininya, dari sisi teknikalnya, tapi dari sisi volumenya ini udah terlihat cenderung maksudnya volumenya kecil lah. Nah, jadi kalau mau ya wait. Kalau mau ya ini entry areanya di sini 0,44 ya. Cuman aku nggak, kalau aku pribadi kalau yang market yang volumenya kecil gini, aku cenderung males mainnya sih. Ya, aku cenderung malas mainnya. Cuman dan ini kenaikannya itu ada potensi terbatas di 0,447 sampai 0,457 dan ini kecil banget areanya. Coba kita lihat 15 menit. Ya, ini sebenarnya volumenya udah mulai hijau. Ini biasanya aku sebut ini akumulasi ya. Ini dia lagi akumulasi. Tapi volumenya itu nggak kecil, kecil gitu. Karena volumenya kecil, jadi orang yang belanja tuh istilahnya
cuman orang-orang yang masih percaya dengan CRV. Kan CRV kalau nggak salah kemarin sempat habis-habisan ini kan, FAT kan, karena dia sempat kena stolen kan data ininya, makanya mungkin jadi sepi. Matic. Breaking news, Visa launch stablecoin payment on Solana. Guys, Solana bull news nih. Oh ya, kalian kan nggak bisa lihat lagi ya, karena di Telegram udah nggak ada. Kalau di ini di grup sini kalian bisa lihat. Wait, mana dia tadi? Di grup WA masih gue nyalain nih breaking newsnya ya. Nih, Visa launch stablecoin payment on Solana. Artinya Solana lagi makin bullish. Artinya Cina dia yang megang banyak juga. Jadi di grup gua tuh kan gua yang megang banyak Solana kan. Nah, tapi ada salah satu member juga tuh yang sama bullish sama kayak gua lah. Maksudnya dia percaya karena gua masih percaya sama Solana. Akhirnya dia megang Solana juga. So, aman sih, Solana masih aman. Tenang, tenang, tenang. Matic. Oke, Matic kita lihat 4 jamnya. Kalau 4 jamnya menurutku ya, kalau kalian bisa ngantri bisa pakai dimatiin kok newsbotnya, padahal saya sering bacain. Wah, iya kah? Thank you loh. Tapi kalau masih mau baca di sini aja ya, Kak Dian. Aku nggak tahu manggil Kak cewek cowok Kak aja. Ini ada Kevin Jonathan app ya. Kalian tinggal masuk ke website aja ya, terus di app ini. Tapi aku tahu guys, yang baca banyak banget karena aku ada pasang analitik kan, bahwa analitiknya itu untuk lihat yang baca tuh berapa banyak nih contohnya nih. Ini aja baru muncul udah 11 orang yang baca itu. So, bisa masuk ke kevinjonathan.id app di situ. Ini berita-beritanya ya, kalian bisa lihat ya. Dan semua berita yang ada di sini sudah di-curate, sudah disesuaikan dengan hot news aja. Jadi nggak asal ngeambil berita. Oke. Jadi kalian bisa langsung baca, langsung ke sumbernya ya. Jadi teknologi ini yang aku gunakan juga itu aku pakai teknologi cara dulu kan aku pernah menang lomba Microsoft Hackathon kan. Jadi teknologi itu aku implementasiin di sini dan ini sangat rupanya cukup menarik juga. Dan ini ada social trend sentiment ini pakai AI juga. Jadi kalian bisa gunakan itu sih. Thank you loh udah bilang sering bacain. Nanti kalau memang masih banyak yang suka baca, nanti gue bakal nyalain lagi ya. Itu. Soalnya itu guys kemarin ada yang ini guys, ada yang kayak merasa keganggu atau gimana lah, antara keganggu atau nggak paham dengan bahasa Inggris jadinya merasa keganggu guys, kan itu kan semuanya bahasa Inggris kan masku. Oke, ini ada Matic ya, ini ada Matic, terus areanya juga mungkin bisa di sini juga ya, jadi aku bakal jadiin ini area demand ya, di sini bisa jadi area demand. Oke, so kalau misalnya Matic ada yang mau ambil itu di area 0,5566, itu area yang mungkin bisa terjadi jadi Andre beli lah intinya ya untuk next si Matic-nya. Oke, aku nggak bakal open atau memberikan trading plan di sini karena trading planku juga udah lumayan banyak aku share sama Matic ini. Menurut aku akunya rada telat lah kalau masuknya, kalau sekarang mau masuk ya, karena menurut aku mending cari altcoin yang lain karena kita nggak bisa selalu yang memaksakan banget dengan kondisi market di saat marketnya itu udah terbang atau inilah. Oh, ini si Bro Febri bilang back menarik. Nah, ini dia breakout dari cup and handle. Oke. Nah, karena ini udah terbang, aku nggak bakal ngejar barang. Ya, kita nggak bakal ngejar barang. Tapi buat teman-teman yang misalnya mau ambil, itu bisa ambil di cup and handle-nya, di neckline-nya 0,097. Antri aja, tunggu dia turun ya. Targetnya ada di dua ini. Resisten pertama 0,99 dan resisten kedua itu di 0,1.
Oke. So, ini adalah area yang cukup menarik untuk ambil back. Tapi kalau dilihat di sini ini juga ada resisten nih, tuh. Ya. Jadi ya 0,1 lah menjadi resisten. Nggak jauh-jauh amat ya. Terus ini naiknya berapa banyak ini kalau misalnya begini. Kalau sampai ini 6, sampai ini 4. Oke. Oke lah, ini looks good kok. Ini kayaknya juga diberikan nih, masih diberikan. Oh, ini boleh nih, ini boleh. Aku lihat volume. Nah, gini guys, kalau aku pribadi ya, cara menentukan ini kan udah terbang, tapi masih boleh entry atau enggak. Terus apa yang biasanya aku perhatikan. Jadi ini aku bakal kasih tips, aku bakal bukan kasih tips sih. Apa yang aku perhatikan kalau dan intinya kalau caranya nanti aku ajarin di kelasku aja. Tapi intinya yang aku perhatikan biasanya adalah pertama aku lihat ini candle-nya kan, oh ini udah breakout sih, breakout kan, dan dia sempat retrace juga. Oke. Kedua yang aku perhatikan adalah volumenya. Biasanya aku perhatikan volumenya gitu. Aku nggak bakal bilang volumenya harus kayak gimana bla bla bla, itu nanti biarkan pas kelas aja. Ketiga itu aku perhatikan closing candle-nya ya. Closing candle-nya masih 30 menit. Biasanya aku punya cara oke ini masih 30 menit bla 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 bla. Oh, ini masih boleh nih entry kayak gitu sih. Itu aku bakal share-nya di kelas aja. Aku nggak bakal share di sini karena jadinya nanti malah makin panjang. But basically ini masih sangat menarik untuk diambil walaupun dia terbang ya. Paling kalian bisa ambil di 0,098. Even kalau kalian ambil di area sekarang pun sebenarnya areanya cuma 0,8% lah. Masih oke lah. Paling apa? Stop loss-nya di maintain di area ini 0,948 ini, 2,57% ya. Karena di sini gue nggak ngajarin kalian yang public, gue nggak ngajarin soal masalah risk and reward, leverage, itu gue ajarin nanti kalau di advance. So gue nggak, kalian make sure risk-nya jangan main gede-gede ya. Aku cuma bisa bilang itu aja. Dan pastikan memahami sih hitung-hitung leverage-nya ya. Sayang banget nanti uang kalian. Ini aku bakal kirimin ke grup apa namanya, back nih, biar biar duh, back entry, sorry ya bentar ya aku ketik dulu di grup. Entry area di around 0,97. Oh ya, mungkin teman-teman sini kan ada yang member lama yang ikut join di sini live. Sekarang itu udah semuanya aku yang handle di grup, dan aku yang share trading plan dan outlook semua gitu. So ya, dan hampir tiap hari itu selalu ada trading plan 90. Oke. Long. Ini ya guys, aku habis ketik di grup soalnya. Back looks good ya, back looks good. Thank you Febri. Run udah, SRP sudah, outlook kasar sudah, cowok Matic sudah, pakai EMA tadi 21, BNB sudah, berapa sih kalau Fed? Oh ya Fed. Kita habisin deh guys, habisin. Ini hati-hati ya Fed ya, Fed ada potensi jebol nih. Oh udah jebol nih guys. Secara dasar ini udah jebol ya. Secara kasarnya ini udah jebol, dan yang harus diperhatikan itu area sini. Tapi aku pribadi nggak tertarik untuk short di sini karena rada-rada tricky guys. Kenapa? Kalau dan tentunya ini bakal aku ajarin lagi di kelas ya, karena di sini kalian lihat nih secara kasar aja ya. Ini memang double top ya. Tetapi kalau dia breakdown di sini tuh ada yang namanya resistance yang become support, dan di sini tuh ada area demand. Ini ada ngebase kayak gini nih, ngeri nih. Kalau dia jebol, mungkin dia cuma turun sampai sini doang, terus pullback gitu loh. Terus kalau dia turun lagi, ketahan di sini lagi gitu loh. Jadi ini yang rada tricky kalau aku pribadi. Jadi aku nggak bakal ngambil short di area di tradingan kayak gini. Itu bukan jadi opsiku sih. Pakai dimatiin news wallet-nya. Kita coba Solana ya. Tadi kan sempat kebetulan Solana itu adalah koin kemerdekaan kita.
Bukan koin kemerdekaan, koin favorit. Favoritnya Kejo. Kalian yang ikutin live aku dari dulu pasti udah tahu aku pegangan aku Solana. Tapi aku nggak pernah mengajak, maksudnya kalau di publik aku nggak pernah mau mengajak kalian lah. Maksudnya kalau kalian tanya koin gua, ya koin gua Solana gitulah. Oke, ini sebenarnya ini cukup menarik karena dia udah breakout dari support di sini yang become resisten, sini resisten, resisten, dan dia udah breakout ya. Cuman pada dasarnya ini kalau dia kita tradingin, dia itu bakal ketahan dulu guys di sini guys. Ke ke atas ini. Jadi kalau kalian mau quick scalping, ini cukup menarik. Scalpingnya dari sini ke sini nih. 1% kan. Nah, ini atur di sini aja. Nah, cuman kalau kayak gini nih hati-hati guys. Ini kan EMA 21-nya udah jauh nih dari candle-nya kan. Cenderung biasanya terjadi adalah si candle ini bakal ngejar EMA 21 dulu. Jadi hati-hati pasang stop loss-nya. Kalau kalian pasang stop loss-nya di sini, hati-hati nantinya kena touch plak mantul lagi. Itu. Jadi kalau mau jangan ngambil tradingannya, jangan ngambil cuman segini scalping, ambil sekalian yang lumayan gede aja. Jadi SL-nya kalian bisa bisa adjust ke lebih jauh gitu. Kan kalian tahu kan risk and reward aku selalu 1:2 minimum. So, jika begini, aku bakal minta bantuan sama Vibo untuk mendapatkan area atasnya. Dengan begitu, aku bakal ambil entry di area sini untuk trading dan kita bakal ambil di sini area TP-TP-nya. Dan aku bisa naruh karena 1:2, jadi aku bisa taruh ini minusnya 3%. And aku bakal sedikit adjust. Adjust-nya itu berupa di sini potensi nggak sampai atas ini, tapi cuma sampai sini. Ini ada potensinya sampai sini doang. Nah, makanya di sini aku nanti bakal taruh entry area. Dan ini udah menarik juga buat teman-teman yang mau spot. Ini mau buy di spot, ini sangat menarik sudah. Terus di sini ada area TP pertama, area TP kedua, area TP ketiga, TP keempat. Nah, tujuan lihat TP1, TP2, TP3, TP4 terkadang itu tujuannya adalah jika kalian melihat ini marketnya itu sudah tidak kuat, nah kalian bisa jual sebenarnya. Kayak udah rejection terus tapi nggak bisa breakout, itu bisa jadi kalian jual di sana. Atau jika dia udah breakout dari sini dan touch ke area ini atau lebih dari sini, SL plus-nya kalian bisa adjust ke sini kayak gitu loh. Kurang lebih. Ini Sol, gue type dulu di grup. Ini hokinya kalian yang join live hari ini ya, kurang lebih. So, 1 hour trading by sentiment. Jadi aku biasanya ada trading by sentiment plus setup. Kalau kayak gini aku pasti berani ambil long, lebih pede. Long. Oke. Kok dari banyaknya market yang menarik, lu tetap ada batasan untuk minimal open 2 ke 4, 3 atau lebih. Batasan gue pakai resiko, risk. Dan maksimum tentunya biasanya gue better 4 atau 5 itu udah maksimum sih. Secara banyaknya ya. Banyaknya koin biasanya gue 4 sampai 5. Kalau banyaknya risk biasanya maksimum 5%. Karena kalau enggak, kalau nanti tuh bahkan kalau main feature khususnya ya, pertama kalian bakal pusing ngurus maintain terlalu banyak koin, kedua kalian bakal pusing kalau sampai risikonya keseret risknya gitu. Atau ya minus-minusnya itu bakal pusing kalian nanti maintainnya. Oh, last teman-teman. Aku mau kasih tahu BTC dominance. Kondisi sekarang. Buat yang nggak paham tentang BTC dominance adalah rasio antara altcoin dan BTC. Dari dominance dari volume, dominance dari capital. Lebih kecenderung volume sih. Nah, jika kalian lihat volume, ini kan berdasarkan percentage 49,15%. Artinya, jika dia di atas 50%, maka disebut sebagai dominasi volume berada di Bitcoin. Jika dia berada di under 50%, artinya lebih ketarik sama altcoin, Ethereum, mau Cyber atau bla 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 bla. Itu kurang lebih seperti itu analisanya. Karena sekarang BTC dominasinya berada di 49,15, artinya sekitar
0,85% didominasi sama altcoin. Makanya BTC-nya lagi kondisi tidak menarik. BTC-nya berada di kondisi yang tidak menarik, tetapi yang lebih menarik adalah koin-koin altnya. Seperti itu yang kurang lebih mau aku share ke kalian. Ya, udah mau TP. Itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. For today, anyway, aku mungkin mau screenshot. Aku pengen screenshot teman-teman yang udah join. wait. Plug. Thank you teman-teman udah coming. Ini udah kurang 5 orang. Ya, thank you ya udah datang, udah ikutin. Mungkin nanti live ini aku bakal share di YouTube besok pagi mungkin atau besok siang. Dan aku bakal bikin konten cyber. Indian semua yang di-share itu Dior lagi. Kayak cyber tadi aku sempat share tentang menarik di mataku, tapi di mata kalian tinggal kalian Dior lagi menarik atau enggaknya, karena bukan berarti kan aku juga nggak bisa bukan ajakan membeli, tetapi aku membantu dari sisi analisanya aku aja gitu. Nanti kalian tinggal menurut kalian oke nggak sih, dan kalau mau masuk ya siapkan porsinya aja sih paling. That's it paling. Thank you. Itu aja sih teman-teman. Thank you ya teman-teman untuk hari ini yang udah datang. Mungkin kalau aku sempat jam 10 atau jam 11 aku bakal live TikTok. Thank you for coming everyone. Thank you Sansan, thank you Karisma, Faufa. Nama lu cewek banget anjir. Thank you Bro Alvin, thank you Ko Ivan, thank you Bro Ganang, Dimas, Lepin. Gue jadi kayak lagi lagi nonton lagi live YouTube. Thank you semua, bye-bye. Thank you everyone. Thank you Farid, Rivaldo, Koheri, Febri, Lepin. Gue matiin ya, bye-bye.